Mantap yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya, siang, nggak apa-apa, Jadi, Bu. jadi gini, Bu. Jadi saya ini kan sedang mengikuti PPG dalam jabatan Mm, kategori tahun 2023 kategori 1. Jadi di sini kami ada tugas untuk mewawancarai salah satu rekan kerja atau teman sejawat dalam hal permasalahan yang terjadi di kelas. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan, lebih tepatnya ada 8 pertanyaan yang berkaitan dengan pedagogik, kemudian literasi numerasi dan HOTS, kemudian kesulitan belajar siswa, hubungan antara orang tua dengan guru, pengembangan model pembelajaran yang inovatif, serta penggunaan TIK dalam pembelajaran. Nah, baik, kita langsung saja, Bu, ya, dengan pertanyaan pertama. Dalam proses pembelajaran, guru sangat memperhatikan partisipasi aktif dari siswa, baik itu pembelajaran secara diskusi, dalam kelompok, maupun secara individu. Namun, ternyata masih banyak siswa yang kurang aktif dalam kegiatan tersebut, Bu. Nah, menurut Ibu, berdasarkan pengalaman Ibu, apa sih yang menyebabkan siswa ini kurang aktif dalam pembelajaran? Baiklah, saya akan menjawab. Saya wali kelas 3 ya, Bu ya. Ya. Pengalaman saya yang saya terima di kelas itu, yang pertama itu adalah motivasi peserta didik yang kurang aktif, Bu. Motivasi Hmm. belajarnya kurang. Ya, Hmm. itu bisa dikarenakan faktor intern maupun faktor ekstern. Hmm. Biasanya faktor intern itu di dalam diri siswa sendiri. Hmm. Motivasinya malas belajar, pikirannya main terus. Hmm. Terus materi yang disampaikan guru juga kurang menarik, Bu. Biasanya itu Mm-mm. faktor ekstern juga tuh, Bu. Iya, iya. Biasanya guru hanya menyampaikan menggunakan buku tanpa media. Jadi anak-anak bosan. Belum Mm-mm. anak belum memahami. Mm-mm. Terus anak-anak juga motivasi belajarnya kurang, Mm-mm. ditambah kurang dukungan orang tua maupun guru. Mm-mm. Biasanya, ya Bu ya, saya lihat, Mm-mm. saya sendiri pun merasakan kalau di dalam kelas itu eh, kita nggak usah mikir guru-guru lain ya Bu ya. Saya Mm-mm. sendiri lebih mementingkan anak-anak yang di depan, anak-anak yang mau Mm-mm. belajar, sedangkan anak-anak yang tidak mau belajar, terkadang kita nggak peduli, Bu. Iya, iya, betul. tanpa tanpa disengaja tuh Bu, nggak peduli, yang Mm-mm. penting materi tersampaikan. Nah, Mm-mm. itulah yang membuat motivasi belajar anak itu makin berkurang, Bu. Ditambah gadget yang semakin biasanya orang tua selalu memberikan gadget kepada anak-anak sehingga Mm-mm. mereka timbul malas belajar, terus Mm-mm. tidurnya terlalu malam, paginya akhirnya pagi pergi ke sekolah mau belajar timbulnya lesu, Iya, lemah, ngantuk, Bu, ya. Mm-mm. ngantuk. Oke. Nah, selanjutnya, Bu, dalam pembelajaran pun kan terkait dengan apa namanya kemampuan yang harus dimiliki siswa sekarang kan harus memiliki kemampuan literasi, Bu ya. Nah, Hmm. kita juga sebagai guru dituntut untuk melakukan pembelajaran itu yang menekankan pada kemampuan literasi anak. Namun, seperti yang sudah terjadi ini, apa namanya, anak-anak itu masih ada yang seperti kurang tertarik, Bu, karena dia misalnya kita melakukan kegiatan pembiasaan membaca sebelum belajar selama 15 menit itu, kebanyakan anak-anak itu masih banyak yang bermain, artinya tidak mau membaca buku, ditambah lagi apalagi buku pelajaran, Bu ya. Nah, menurut Ibu, apa yang menyebabkan siswa ini tidak ada minat yang bagus dalam kegiatan literasi? Oke, menurut saya, Bu, anak-anak kurang mau membaca itu pertama, bukunya kurang menarik, Bu. Hmm. Kita biasanya ngasih, oh baca buku ini enak, buku tentang Hmm. materi pembelajaran. Mereka lama-lama bosan, Bu. Iya. Tapi kita kasihlah buku-buku berupa buku bacaan tentang dunia hewan, tentang angkasa, atau buku-buku menarik yang banyak gambarnya. Biasa kan kalau kelas rendah ini paling seneng bacaan yang banyak gambarnya, Hmm. ya, Hmm. yang menarik. Nah, yang Hmm. kedua itu karena kurangnya minat baca, dikarenakan Hmm. biasanya hanya bacanya di kelas.
Sedangkan Hmm. perpustakaan biasanya tidak digunakan untuk membaca. Tapi Mm-mm. kalau ada kegiatan untuk setiap kelas, ada jadwal untuk membaca di perpus, mungkin bisa menjadi dorongan mereka untuk mau belajar, untuk mau Mm-mm. membaca. Mm-mm. Terus yang ketiga itu adalah anak-anak jangankan di kelas 3 ya Bu ya, di kelas Mm-mm. 6 pun ada yang terbata-bata dalam membaca. Ya. Nah, eh, yang terakhir kayaknya kurang pembiasaan membaca di rumah. Karena sering Hmm. main HP lagi lah. Ya, ya. Tuh yang bikin Oke. anak kurang minat Literasi. membaca. Iya benar. Nah, selain literasi juga ada kemampuan numerasi yang salah satu dari Mm-mm, pemerintah mm-mm, yang harus mm-mm, ditekankan kepada siswa juga. Nah, mm-mm. di sini juga sama seperti kemampuan literasi, Bu. Kemampuan numerasi siswa ini masih rendah juga dalam menalar soal kan yang berhubungan dengan numerasi. Nah, menurut pengalaman Ibu, bagaimana apa namanya apa faktor dari anak-anak ini memiliki kekurangan dalam kemampuan numerasi? Numerasi itu dalam menghitung ya Bu ya. Bukan hanya menghitung dalam angka, tapi menghitung membaca juga ya. Ya, Yang berkaitan dengan matematika ya Bu ya. boleh ya. Nah, menurut saya sih Bu, karena anak-anak yang pertama itu malas membaca Bu. Jadi kok dia tuh mindsetnya malas membaca, jadi dia menganggap diri dia nggak bisa Bu. Itu yang Hmm, pertama. Yang kedua, pemahaman anak kurang Bu. hmm, Pemahaman anak kurang karena kebanyakan guru yang tadi saya bilang anak-anak tidak dikasih materi yang media pembelajarannya yang menarik hmm, sehingga anak tuh malas untuk belajar berpikir kritis ya Bu ya, hmm, kurang belajar berpikir kritis sehingga anak-anak eh, gimana ya Bu ya, kurang diarahkan hmm. untuk membaca terus berpikir Iya, kritis yang sekarang dilakukan guru itu banyak berpikir kritis yang berpikir bukan di wilayah lingkungan anak di sekitar Bu. iya, Bu. Contoh aja Bu ya, dia selalu mikirkan misalnya anggap aja nama aja Bu, selalu nama yang asing bagi anak-anak, Hmm, 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 selalu menghitung yang menurut anak-anak nggak bisa mereka lihat. hmm, hmm, Nah, hmm. sedangkan anak-anak mau dunia anak-anak itu mau yang nyata, konkret, ada medianya. Jadi mereka bisa berpikir kritis. Itu menurut saya, Bu. Kurangnya Iya, media juga itu. iya, berarti sekali lagi itu berhubungan dengan harus dari gurunya juga menyediakan pembelajaran yang Nah, menarik, ya, Bu ya. Mm-mm. ya. Nah, Dorongan utamanya ada di guru. mm-mm. Nah, dari kemampuan-kemampuan literasi, numerasi, dan kurang aktif tadi, juga terdapat anak-anak nih masih mengalami kesulitan Bu dalam pembelajaran. Nah, apa Bu yang menyebabkan anak-anak ini mengalami kesulitan dalam pembelajaran di kelas? Yang pertama, seperti yang saya bilang, Bu, guru yang pertama kurang dorongan dari guru. Guru selalu mengutamakan anak yang mau belajar, yang pinter, selalu mengutamakan itu dulu. Sedangkan anak yang kurang motivasi belajar ditinggalkan saja. Tuh. Yang kedua, kesulitan anak dalam belajar itu adalah kurangnya media yang dilakukan guru. Tuh. Yang ketiga itu bisa karena estaran Bu dari keluarga, broken Hmm, home, ya, terus kurang perhatian dari orang tuanya sibuk bekerja sehingga anak ya yang penting anak saya sekolah itu aja hmm, tanpa ada dorongan untuk belajar terus memasukkan ke dalam les atau hmm, adanya hubungan guru dan orang tua karena kebiasaan hubungan guru dan orang tua ini Bu miskomunikasi karena hmm, kecuekan orang tua tadi kurang menanyakan gimana ya Bu kabar anak saya, hmm, gimana hmm, hmm, perkembangan anak saya, sehingga kurang adanya komunikasi Bu. ya, hmm, Maka tuh anak mengalami kesulitan belajar. Di rumah hmm, kurang perhatian, di ya, sekolah gurunya kurang kurang kasih dorongan seperti iya, media hanya ngajarnya ya itu aja, ceramah aja. Jadi anak tuh hmm, kurang Bu. iya. Kalau misalnya Tuh. kita kita khususkan, misalnya kesulitan belajar dialami siswa itu dalam pelajaran seperti yang saya alami ini mereka kan mungkin bukan hanya saya juga yang mengalami tapi juga ibu kan dan guru-guru lain itu mereka sulit apa namanya
sulit dalam pembelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Nah, Mm-mm, kalau mm-mm, menurut Ibu, kalau misalnya kesulitan belajar anak itu dikhususkan ke dalam dua pelajaran itu misalnya, nah, mm-mm. apa faktor yang menyebabkan anak-anak ini sulit dalam dua pelajaran itu, Bu? Ya, kalau bahasa Indonesia ini Bu, yang jelasnya anak di dalam kelas saya sih Bu ya, saya utamakan itu Mm-mm, masih terbata-bata dalam membaca, mm-mm, pemahamannya kurang. mm-mm. Tuh. Untuk matematika, mereka dibiasakan penerapannya tidak menggunakan media Bu. Iya. Terus kita nih kebanyakan nih Bu ya, maaf sebelumnya, Mm-mm. eh, kita nih terlalu banyak siswa Iya, dalam kelas. sehingga memecahkan konsentrasi anak-anak yang lain yang mau belajar, Mm-mm, misalnya lah asik menghitung, ternyata ada mm-mm. anak lain yang mengganggu sehingga menyebabkan konsentrasinya pecah Bu. Iya, betul. Oh. Ah, kalau menurut saya untuk matematika tersendiri itu Bu, bagusnya menggunakan media nyata Hmm. sehingga kesulitan itu bisa teratasi. Sebenarnya kesulitan yang dialami anak-anak baik pelajaran bahasa Indonesia maupun matematika sebenarnya itu adalah motivasi Bu. Awalnya motivasi mereka yang kurang mau belajar dan menganggap lesuh pelajaran ibu ini, Mm-mm. lesuh pelajaran ceramah itu aja dimarahin, kalau nggak bisa dimarahin, kurangnya Iya. pendekatan menurut saya. Tapi kalau kita sudah belajar menggunakan media yang menarik, anak-anak yang awalnya tidak mau belajar timbul apa ya yang dibawa ibu itu, Ah, Betul. apakah saya akan diajak untuk Betul. melakukan itu. Kalau kita Ah. interaksinya kita semuanya sama, Hmm. interaksinya semua sama, anak bisa mengikuti semua apa yang kita lakukan, terus bisa melakukan apa media yang kita kita buat, terus Mm-mm. bisa mengerjakan media-media yang kita bikin, insya Allah lah Bu, Oh anak-anak iya. akan paham dan akan tertarik. Oh gitu ya Bu ya. Nah, Mm-mm. oke. Selanjutnya Bu, tadi kan ada Ibu singgung tentang hubungan antara orang tua dengan guru kan. Nah, untuk Mm-mm. dalam hal apa namanya pembelajaran. Nah, Mm-mm. tapi Bu, kebanyakan orang tua ini kalau misalnya kita undang, kita panggil ke sekolah itu tidak datang, kecuali Mm-mm. misalnya untuk kepentingan beasiswa, Mm-mm. pengambilan nilai raport. Tapi nilai raport pun kadang-kadang ada juga yang dititipkan ke tetangganya seperti itu. Ataupun misalnya yang memang sangat perlu sekali seperti pengumuman kelulusan seperti itu. Nah, mereka kalau untuk hal yang lain yang misalnya kita minta untuk kegiatan membantu sekolah kan atau apapun itu yang di luar dari pengambilan rapot tadi, mereka tuh sulit sekali untuk datang ke sekolah, Bu. Nah, jadi di sini menurut Ibu apa yang menyebabkan hubungan antara orang tua dengan guru dan sekolah itu kurang maksimal, Bu? Oke, menurut saya orang tua kurangnya kepercayaan orang tua kepada guru. Yang pertama itu. Karena orang tua selalu berpikir, apalagi kalau kita meminta bantuan atau apa untuk menyumbang, selalu mereka berpikiran negatif, ya. Hmm. Negatif dikarenakan untuk apa dikit-dikit sumbangan, dikit-dikit sumbangan. Tuh, karena kurang kepercayaan. Kedua, orang tua terlalu cuek terhadap anak. Ibu ya, yang saya bilang tadi, orang tua sibuk kerja, pikirannya yang penting anak saya sekolah, untuk kegiatan selanjutnya bisa alasan lah, apa alasannya biar nggak bisa datang kan, karena sibuk kerja 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 terus. Kalau Benar. nggak kerja yang nggak bisa sekolah Bu, anak saya Ya, nggak bisa itu, benar. alasan biasa itu Bu. Ya. Terus yang ketiga, kurangnya pendekatan sosialisasi sekolah ke orang tua. Oh, iya. Ya Bu ya, kurangnya ada sosialisasi eh, pendekatan seperti kepala sekolah kan, misalnya ada program apa nih, semua orang tua harus wajib ikut, ya itu kurang Bu menurut saya. Dan orang tua selalu kurangnya pendekatan guru ke orang tua itu karena orang tua kurang bertanya, kurang ada aja alasannya, takut bertanya sama ibu itu, takutnya Ya. galak, selalu berpikiran eh, negatif kan, selalu galak, takutnya ibu tuh nggak bales, ataupun orang tua mm, itu kalau guru selalu menjawab, misalnya menjawab dengan singkat, SMS-nya selalu berpikiran negatif. benar. Guru itu sombong, males lah Ya. untuk ngasih kabar atau bertanya atau Heeh, apa. heeh, Padahal bisa diomongin baik-baik. Dan heeh. menurut saya juga
orang tua kebanyakan tidak gimana ya Bu ya, tidak sopan terhadap guru. Karena apalagi kebanyakan guru kita ini adalah guru-guru yang muda Bu ya, menganggap umurnya masih muda, tidak dihormati, sehingga mereka untuk SMS, WA itu minta kabar itu selalu lewat WA. Kenapa nggak harus ketemu ya Bu ya? Ya, benar. Seharusnya kan bisa ketemu, bisa diomong Betul, baik-baik, dan kita bisa saling mengerti. Oh, sifat ya, ibu ini gimana ya? ya, Itu benar. menurut saya lebih enak loh. Nah, tapi karena pikiran orang tua tadi Bu, mindset orang tua tadi selalu berpikiran, apalagi kalau guru muda selalu berpikiran guru itu menggurui. Iya, Nah, selalu menganggap jelek lah guru. heeh. Kurang pendekatan menurut saya Bu. Oke, oke. Jadi ada dari orang tuanya dan juga ada dari Mm-mm. sekolahnya juga, Bu ya. Iya. Ya. Nah, Ada juga kemudian, dari gurunya ya Bu. ya, Menurut saya ada nah juga gimana? dari gurunya. Ada guru yang cuek banget Bu, sehingga Oh iya saya benar. tidak perlu menyebutkan, mungkin ada tipe-tipe guru ketika orang tuanya sudah perhatian ataupun sudah Oh, bertanya, tapi gurunya yang jawabnya lama, iya, terus cuek. sering cuek, sering nggak jawab. Jadi timbul orang tua tuh berpikiran yang aneh-aneh kayak gitu. Iya benar-benar. Oke. Nah, kemudian Bu, dalam pembelajaran itu juga kan kita seorang guru itu harus memanfaatkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik siswa dan juga materinya. Nah, tetapi Bu, bagaimana menurut Ibu, kenapa ada juga guru itu yang belum memanfaatkan atau belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif tersebut? Apa yang menyebabkan guru itu tidak menerapkannya, Bu? Yang pertama itu Bu, karena menurut saya ya Bu ya, Mm-mm. pertama ada faktor umur. Oh Ada iya. ketika guru yang yang sudah tua menganggap saya sudah capek. Yang nganggapnya Iya. sudahlah. Jadi sudahlah, nggak usah menggunakan pembelajaran yang Ah, inovatif, mungkin mm-mm. masih ya malas lah ya Bu ya, bawaan ya. Mm-mm. Kedua, gaptek Bu. Oh iya. Ada guru-guru kita yang gaptek, jadi Ah, ah. sehingga mereka juga malas untuk berpikir kayak gitu. Yang Mm-mm. ketiga itu kurangnya sosialisasi atau dukungan dari pihak sekolah untuk Mm-mm. membuat uh, uh, untuk menyuruh guru-guru untuk mengikuti seminar ya Bu ya. Mm-mm. Karena kebanyakan kan ada seminar-seminar di luar, kita kadang lewat Mm-mm. ataupun Benar. malas untuk Ya. mengikuti ya. Mm-mm. Benar. Terus beban kerja guru yang terlalu padat Bu. Terkadang kita yang hanya mengajar tiba-tiba dikasih beban megang bendahara bos, Iya. ngurus di aset, sehingga kita tertekan Bu di Heeh. sekolah yang sudah terlalu banyak kerjaan, yang di rumah kita masih banyak kerjaan, sehingga yang kita bawa di rumah itu capek, besoknya hanya mengajar dan lupa untuk menginovasi atau membuat media Iya, yang lebih betul. menarik untuk anak. Karena Mm-mm. waktunya yang mepet, Mm-mm. tugas yang menumpuk, selain Mm-mm. mengajar ini Bu, selain mengajar juga ada Mm-mm. tugas-tugas lain. Jadi sehingga Benar. timbullah guru itu males Bu, Iya, males benar, Pak. untuk membuat media yang inovatif. Mm-mm. Kayak gitu Mm-mm. Bu. Oke, saya setuju, Bu, dengan seperti itu. Hmm. Nah, selanjutnya, selain pembelajarannya harus dengan model yang inovatif terbaru, kita juga dituntut untuk mengembangkan materi pembelajaran itu Bu yang sesuai dengan literasi numerasi dan berbasis HOTS. Tetapi kan kenyataannya masih banyak juga dari guru itu yang belum mengarah ke situ, Bu. Masih dengan proses belajar materi apa namanya, belum ada materi literasi numerasi dan juga soal-soalnya pun belum ada, maksudnya ada pun mungkin hanya sedikit sekali yang berbasis HOTS. Nah, menurut Ibu, bagaimana itu, mengapa itu bisa terjadi? Ya yang seperti saya bilang tadi Bu. Yang Mm-mm. pertama karena gurunya terlalu banyak beban kerja di sekolah, timbulnya Mm-mm. malas Mm-mm. untuk mengotak-atik atau membawa pembelajaran menjadi HOTS. Yang Mm-mm. kedua, dari peserta didik itu sendiri, gimana mau HOTS, Bu, lots saja, anak-anak nggak bisa mengerjakan. Iya, iya, iya. Karena tidak dibiasakan untuk berpikir kritis anak-anaknya. Jadi Mm-mm. anak-anak itu timbulnya guru percuma aja saya kasih soal yang HOTS, ternyata yang lots aja nggak bisa Ya, dikerjakan. ya Itu persepsinya ya, ya, benar. ya, karena pemikiran
pemikiran peserta didik sudah kayak gitu, jadi gurunya kayak gitu juga. Makanya menurut saya sebenarnya untuk pembelajaran host itu wajib dilakukan, Bu. Karena kita supaya anak berpikir kritis. Ya, betul. Dan juga ada catatan juga untuk sekolah, Bu ya. Ya. Jangan terlalu mengasih beban kerja yang terlalu banyak untuk guru. Iya, Sehingga waktu belajarnya kurang, apalagi iya, jam betul. pelajaran kita semakin pendek ya, Bu ya. Jam pelajaran semakin pendek. Jadi untuk kita menyampaikan ke anak-anak itu kebanyakan habis terus, Bu. Iya, Kurang, Bu. habis terus. Jadi itulah yang kurangnya pelatihan juga, Bu. Benar, Kurang Bu. pelatihan. Kalau guru, saya yakin kalau ada dukungan dari pihak sekolah, banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, saya yakin ada motivasi untuk guru untuk mengembangkan lagi pembelajaran yang lebih inovatif. Benar. Itu khususnya dukungan dari pihak sekolahnya, Bu. Sekolah. Iya. Dan sarana prasarananya yang utama. Iya. Nah, Bu, pertanyaan terakhir ini tentang TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sama seperti model pembelajaran inovatif tadi kan pasti berkaitan dengan TIK, Bu ya. Karena kan sekarang dituntut untuk serba teknologi. Nah, menurut Ibu, apa yang menyebabkan dalam menggunakan teknologi pelajaran? Gimana, Bu? Bisa diulangi lagi, Bu? Ya, menurut Ibu, apa yang menyebabkan seorang guru belum optimal dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran? Oke. Yang pertama itu kebanyakan guru kita gaptek, Bu. Tuh. Ya, yang kedua sarana dan prasarananya kurang, Bu. Misalnya infokus di sekolah hanya 2, ya Bu ya. Setiap sekolah, setiap kelas itu mungkin ada 3 kelas yang menggunakan infokus. Jadi membuat guru-guru lain tuh nggak bisa make. Ya, kurang. Ya, kurang. Yang ketiga itu kurangnya waktu, Bu. Waktu kita terlalu pendek sehingga kita menjelaskan terkadang materinya nggak tersampaikan. Padahal penggunaan infokus lebih memudahkan kita untuk menyampaikan dan lebih cepat anak untuk memahami. Ya, tapi karena waktu sarana prasarana yang kurang, guru yang masih gaptek, ya, dan ada lagi guru yang menganggap sudahlah, nggak usah lah, menganggap ya biasalah, Bu. Guru-guru sekarang kan banyak menggunakan metode ceramah, metode yang singkat atau yang tidak banyak mengeluarkan modal. Oh ya. Ya, biasanya kan kita menggunakan IT juga, menggunakan media juga. Iya, ya, menggunakan media yang banyak mengeluarkan budget. Benar. Sehingga itu, Bu, yang membuat guru-guru kurang menggunakan IT. Oke, jadi sebenarnya bisa saja, Bu, ya kita kalau mau menggunakannya pun harus rela berkorban seperti itu, Bu. Ya, benar. Biasanya kan guru-guru yang ya kalau ada kelebihan rezeki kan biasanya yang penting anak itu bisa belajar, ya sudahlah beliin fokus sendiri. Itu. Mudah-mudahan ke depannya lebih maju lagi pendidikan kita, Bu ya. Amin. Dan semoga guru-gurunya semakin berkualitas. Amin ya, semoga kita berusaha. Baik, Bu, ini sudah selesai untuk pertanyaan wawancaranya. Jawaban dari Ibu Reni tadi sungguh sangat mewakili penyebab masalah-masalah yang terjadi di sekolah, Bu ya, sangat luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi kerjasamanya, Bu Reni ya. Dan mohon maaf jika memang dalam pertanyaan saya tadi ada yang kurang dimengerti atau mungkin pertanyaannya tidak terlalu mendalam. Ya, harap dimaklumi, Bu. Semoga ini juga dalam proses belajar seperti itu. Iya, Bu Dita, sama juga. Saya juga mohon maaf apabila jawaban saya kurang berkenan dan Ibu Dita kurang memahami pembicaraan ini, juga saya mohon maaf ya, Bu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, Bu, amin. Oke, izin sebentar, Bu ya. Saya mau stop rekamannya dulu.